Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu Guru harap kabarnya baik-baik saja ya. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Nah, bagi solih-solihah di rumah yang sedang sakit, atau ayah dan bunda sedang sakit, atau keluarga di rumah sedang sakit, Ibu Guru doakan semoga semuanya diberi kesembuhan ya oleh Allah agar kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal kembali. Oke salih-salihah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya agar semuanya bisa diterima dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke salih-salihah, sekarang Ibu Guru ada gambar nih. Coba tebak. Nah, Guru geser dulu ya. Oke, nah di samping Bu Guru ada gambar. Kira-kira gambar apa ya? Wah iya, gambar lagi berada di dalam kelas. Wah pasti soleh-solehah kangen ya berada di dalam kelas ya, kangen di sekolah. Sama Bapak dan Ibu Guru juga kangen sekali untuk bertemu kalian di dalam kelas, di sekolah. Nah oleh karena itu soleh-solehah, kita berdoa ya agar semuanya bisa kembali normal dan kita cepat bertemu di sekolah kembali. Nah oke, kembali ke gambar lagi ya soleh-solehah. Nah di samping Bu Guru ada gambar anak lagi di dalam kelas, lagi belajar ya, sedang belajar. Nah kira-kira belajar di dalam kelas itu ada aturan dan tata tertibnya tidak ya? Ada dong. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang aturan dan tata tertib di sekolah bersama Pak Riko. Masih ingat tidak aturan dan tata tertib di sekolah yang diajarkan oleh Pak Riko? Lupa Bu Guru. Oke, yang sudah lupa, Bu Guru ulang kembali ya pelajaran kemarin ya salih-salihah. Jadi tata tertib saat berada di sekolah secara umum yang dijelaskan oleh Pak Riko. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, menjaga ketertiban sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan. Dan yang keenam, tertib mendengar guru saat menjelaskan. Nah itu gambaran secara umum ya salih-salihah. Nah kali ini Ibu Guru akan menjelaskan gambaran tata tertib di sekolah secara khusus. Secara khusus itu seperti apa ya Bu Guru? Nah secara khusus itu ada tata tertib berada di dalam kelas, tata tertib atau aturan ketika berada di kantin sekolah, dan tata tertib atau aturan ketika berada di perpustakaan sekolah. Yuk kita belajar bersama. Tata tertib di dalam kelas. Yang pertama ada mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, mengikuti pelajaran dengan tertib ini misalkan mendengarkan guru. Jadi saat guru menerangkan, maka kita harus mendengarkan dan memperhatikan dengan baik ya. Tidak boleh berbicara sendiri atau bermain dengan teman. Nah, mendengarkan guru ini termasuk ke dalam menghormati guru. Yang kedua ada mengerjakan tugas. Nah, jadi kita harus mengerjakan tugas dengan baik ya solih-solihah, tidak boleh merasa malas. Karena apa? Karena kewajiban bagi setiap muslim itu adalah menuntut ilmu ya. Jadi insya Allah semuanya bernilai pahala. Yang ketiga ada berjalan tertib. Nah solih-solihah, mau ada pelajaran atau tidak ada pelajaran, maka kita di dalam kelas itu harus berjalan dengan tertib ya. Tidak boleh berlari-lari. Kenapa? Nanti dikhawatirkan kalian akan terjatuh atau terbentur dengan meja sehingga menyebabkan kalian terluka. Nah itu tidak boleh ya. Jadi di dalam kelas kita harus berjalan dengan tertib. Oke, solih-solihah yang kedua ada menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, maksud dari menjaga kebersihan ini solih-solihah, biasanya setelah kita dari kantin, kita membawa makanan ke dalam kelas ya. Nah, bungkus makanan itu kita buang di tempat sampah, tidak boleh dibuang di dalam kelas atau bahkan disimpan di dalam laci meja.
Oke, misalkan juga pada waktu makan siang atau catering, nah butir-butir nasi yang berantakan itu kita bersihkan ya. Atau saat menajamkan pensil dengan orotan, maka kotorannya itu dibuang di tempat sampah, tidak dibuang di bawah meja. Oke, selanjutnya menjaga kerapian itu maksudnya adalah setelah belajar, buku dimasukkan ke dalam laci atau tas ya soleh-soleha. Usahakan di atas meja itu rapi. Nah, jika tidak ingin dimasukkan, maka buku harus ditata di atas meja dengan rapi. Nah, biasanya kan kita di atas meja itu ada botol, ada kotak makan, kotak pensil. Nah, soleh-solehah yang boleh berada di atas meja itu adalah alat tulis, buku, dan botol minum saja ya. Untuk kotak makan itu dimasukkan di laci atau di dalam tas. Oke, selanjutnya ada tata tertib di dalam perpustakaan. Yang pertama, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Nah, kenapa soleh-soleha? Nah, ini untuk menjaga kebersihan di dalam perpustakaan ya. Nah, dikhawatirkan nanti kalau kita membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, nanti makanan atau minumannya akan tumpah hingga mengenai buku perpustakaan. Nah, hingga menyebabkan bukunya menjadi kotor dan rusak. Nah, maka dari itu kita dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Yang kedua, menjaga ketertiban. Nah, menjaga ketertiban ini adalah saat kita membaca, kita tidak boleh berisik. Nah, di sini agar supaya kita tidak mengganggu orang lain ya, agar suasana di dalam perpustakaan tetap nyaman. Yang selanjutnya menjaga kebersihan. Nah, misalkan soleh-solehah kan kita diperbolehkan untuk membawa buku dan alat tulis ke dalam perpustakaan. Nah, misalkan kita lagi menajamkan pensil dengan orotan, nah kotorannya itu dibuang di tempat sampah ya. Jangan dibuang di perpustakaan begitu saja. Oke, yang selanjutnya setelah membaca buku dikembalikan ke rak semula dengan rapi. Nah, dikembalikannya ke rak di mana kita mengambilnya ya soleh-soleha. Jangan dikembalikan ke raknya yang sembarangan. Nah, diletakkannya dengan rapi. Jangan asal ditaruh begitu saja ya soleh-soleha. Oke, selanjutnya tata tertib di kantin. Nah, yang pertama itu ada antri tertib. Nah, antri tertib ini soleh-soleha misalkan antrinya itu tidak dorong-dorongan, tidak berteriak-teriak, atau tidak menyalip antrian. Nah, konsekuensinya ya soleh-soleha di kantin kita itu kalau kita menyalip antrian, maka kita mengantri dari belakang lagi. Nah, itu tidak boleh ya soleh-soleha. Jadi kita harus antri dengan tertib. Yang kedua, menjaga kebersihan kantin. Nah, jadi kita tidak boleh membuang bungkus makanan itu sembarangan ya soleh-soleha. Tetap kita harus membuangnya di tempat sampah. Oke, soleh-soleha, seperti itu ya penjelasan Bu Guru ya. Nah, kira-kira tujuan kita belajar tata tertib di sekolah barusan apa ya? Oke, jadi tujuannya adalah yang pertama, agar kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga sekolah di sekolah. Oke, yang kedua, tujuannya adalah agar melatih sikap disiplin saat berada di sekolah. Dan tujuan yang ketiga adalah agar suasana pembelajaran di sekolah menjadi nyaman dan tertib. Nah, seperti itu ya tujuan kita belajar tentang aturan dan tata tertib di sekolah soleh-soleha. Jadi aturan dan tata tertib di sekolah itu dibuat untuk dipatuhi ya soleh-soleha, agar kita merasa nyaman saat berada di sekolah. Oke, yang selanjutnya, menaati aturan di sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Siapa ya warga sekolah itu? Jadi warga sekolah itu ada siswa, ada Pak Guru, ada Bu Guru, ada staf sekolah, staf karyawan TU, ada Pak Nanang, kebersihan sekolah atau yang menjaga sekolah, dan semua warga sekolah ya soleh-soleha.
Oke soleh-solehah, jadi menaati peraturan itu adalah kewajiban bagi semua warga sekolah. Nah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad bersabda, tidak ada ketaatan untuk setiap perbuatan maksiat, melainkan ketaatan itu untuk setiap perbuatan baik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi salih-salihah, peraturan itu dibuat agar kita jauh lebih baik atau untuk kebaikan bersama ya salih-salihah. Maka menjadi kewajiban kita untuk menaati aturan yang telah dibuat ya. Nah, demikian ya salih-salihah untuk materi kali ini. Nah, untuk tugas kalian adalah mengerjakan link Google Form yang sudah disediakan oleh wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih salih-salihah atas waktunya. Ibu Guru doakan semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.